أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس وإذ وإذ قال قال الله يا الله يا عيسى ابن عيسى ابن مريم مريم أنت أنت قلت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اتخذوني وأمي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما ما يكون يكون لي لي أن أن أقول أقول ما ما ليس ليس لي لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم تعلم ما ما في في نفسي نفسي ولا ولا أعلم أعلم ما ما في في نفسك نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام علام الغيوب الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم ما قلت قلت لهم لهم إلا ما أمرتني أمرتني به أن أن اعبدوا اعبدوا الله الله ربي وربكم وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم وكنت شهيدا ما ما دمت دمت فيهم فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت توفيتني أنت كنت الرقيب الرقيب عليهم عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت وأنت على على كل كل شيء شيء شهيد شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن إن تعذبهم تعذبهم فإنهم عبادك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت فإنك العزيز أنت الحكيم العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
Wallahu هذا hadza يوم yawmus الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا lahum jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Ustaz, tolong mikrofonnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Puan dan Tuan semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran ini ayat demi ayat, kata demi kata, huruf demi huruf sebagai syifa, sebagai penyembuh atas penyakit hati kita, agar ketika nanti sampai kembali kepada Allah SWT, kita kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, terbersihkan, tersucikan oleh kitab suci Al-Quran. Kita teruskan surat Al-Maidah kita yang merupakan bagian terakhir, penggalan terakhir dari seluruh rangkaian surat Al-Maidah dari awal sampai terakhir. Kita sampaikan bahwa surat Al-Maidah ini adalah surat yang dimulai dengan permintaan, anjuran, panggilan kepada orang beriman untuk memenuhi akadnya. Allah berfirman di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan di dalam Al-Quran ini ada banyak akad yang dibicarakan, termasuk akad kita kepada Allah melalui misalnya wudhu, melalui misalnya berwilayah. Dilarang kita berwilayah kepada selain daripada wali yang Allah SWT persiapkan untuk kita. Dan terakhir pembahasan kita adalah tentang Nabi Isa alaihissalam, para pengikutnya yaitu Hawariyun, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diturunkan makanan, maidah, yang dengan makanan itu mereka akan menikmati makanan tersebut. Dan ada kata-kata diturunkan dari Allah, dari langit. Nah, kita sudah bandingkan bahwasanya makanan itu tidak selamanya harus diartikan secara zahir. Dalam beberapa pertemuan mulai dari surat Al-Baqarah kita sudah menyampaikan bahwa makanan itu bisa bermakna makanan rohani, makanan spiritual,
makanan jiwa kita. Pada saat kita bicara surat Al-Baqarah, di mana Allah SWT berfirman bahwa nanti di akhirat antara yang mengikut dan yang diikuti akan terjadi perkara. Berlepas dirilah orang yang diikuti nanti di akhirat. Kenapa? Karena ternyata dia juga masuk ke dalam neraka. Ketika kemudian melihat yang diikuti masuk neraka, menuju kepada neraka, maka berlepas dirilah orang yang di belakangnya, yang mengikutinya, dan berkata, seandainya kami ada kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri kepada mereka. Wa istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul adzaba fataqatta'at bihimul asbab. Baru kemudian berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami masih punya kesempatan karratan, satu kali saja lagi, lanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kami pasti akan berlepas diri kepada mereka sebagaimana mereka berlepas diri pada kami. Nah, baru kemudian ayat-ayat berikutnya mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Tiba-tiba makan dan minum. Jadi artinya apa? Makanan ini adalah rohani yang merupakan wali atau katubi yang diikuti, ikutan yang Allah tunjuk. Tidak boleh kita sembarang mengikutinya. Kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sekolah, kita berkaitan dengan beli mobil, kereta, itu bisa beli di mana saja. Tapi kalau berkaitan dengan agama, karena ini berkenaan dengan ajaran Tuhan, nah ini harus benar-benar juga manusia rohani, manusia ilahiyah juga yang harus kita ikuti. Nah, inilah yang terakhir kita bicarakan bahwa pengikut Nabi Isa pun yang 12 orang yang kita sebut menerima wahyu juga, karena menggunakan kata-kata wa'auhaitu ilal khawariyin, meminta turunkan makanan dari langit agar dengan makanan itu menciptakan ketenangan bagi jiwanya. Jadi hanya dengan makanan dari langit jiwa menjadi tenang, dan makanan ini juga yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dalam bentuk sosok yang disebut dengan Harun alaihissalatu wassalam, yang ketika umatnya Nabi Musa tidak memakan darinya, ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tur Zina, akhirnya mereka kemudian tidak tenang. Mereka bahkan bercerai-berai, bahkan mereka sampai pada tingkat menyembah materi, menyembah dunia, yang disimbolkan dengan patung anak sapi yang terbuat dari emas yang disebut dengan al-ijal. Nah ini kira-kira. Nah maka kita masuk sekarang pada bagian terakhir, masih berkaitan dengan Nabi Isa, yaitu bahwa ketika wali itu sudah bukan dari Allah kita terima, bukan hanya sekedar kita tidak tenang, tapi agama jadi rusak. Nah ini yang terjadi pada pembicaraan Allah dengan Nabi Isa tentang tiba-tiba umatnya Nabi Isa mengangkat Nabi Isa dan ibunya sebagai dua Tuhan. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Al-Maidah ini artinya hidangan, dan kita sudah bahas sebagai hidangan yang datang dari langit. Ya, hidangan atau table atau meja makan bisa juga. Tapi ini cocoknya dengan makanan atau hidangan karena diturunkan dari langit. Turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 120 ayat, jadi terakhir. Karena kita telah baca 116 sampai 120. Kemudian terakhir, pembahasan kita ini adalah cerita tentang perjamuan terakhir yang berkaitan dengan makanan tadi yang kita bicarakan. Allah SWT berfirman di ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah SWT berfirman berkata, Inni munazziluha alaikum. Jadi setelah mereka minta melalui Nabi Isa, maka kemudian Allah pun menurunkan melalui Nabi Isa. Ingat, melalui Nabi Isa. Allah berfirman berkata, ini aku kata Tuhan, munazziluha, akan menurunkannya alaikum kepada kalian. Hukumnya menunjukkan kepada kalian, untuk kita semuanya. Maka nanti di ayat berikutnya bicara tentang saksi. Kok bisa begitu? Kan ini menunjukkan bahwa benar-benar yang diturunkan ini bukan hanya makanan yang bisa dimakan secara fisik, tetapi dalam pengertian wali. Apa sebabnya? Nanti bicara tentang saksi. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya. Famay yakfur, siapa yang menolak, mengingkari, ba'du, setelah
turunnya makanan itu minkum di antara kalian, jadi ada yang menolak. Seperti yang kita sudah lihat pembanding ayat-ayat sebelumnya. Fa inni u'adzibuhu, maka sungguhnya aku akan mengadabnya, aku akan menyiksanya, aku akan menghukumnya adaban dengan azab la u'adzibu ahada minal alamin. Saya akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah kuazabkan kepada seorang pun di seluruh alam. Jadi ini azab sangat besar. Jadi memang antara Nabi Muhammad kita sampai sekarang belum ada azab yang terlalu besar karena disimpan, karena ini akan menjadi azab yang paling besar. Kapan? Yaitu di akhir zaman. Sekarang kita masuk pada ayat baru 116. Ini adalah patung Maryam atau Maria dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang biasa dipasang saudara-saudara kita kaum Nasrani. Wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman berkata. Jadi tadi masalah makanan sudah selesai dan ada ancaman tadi bagi yang mengingkarinya. Nah, tentu ada mengingkarinya sehingga kemudian kita lihat terjadilah penyimpangan. Tiba-tiba Nabi Isa dijadikan Tuhan, bahkan ibunya pun ada yang menjadikannya sebagai Tuhan. Wa idz qala Allah, dan ingatlah tatkala Allah berkata berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, putra Maryam. A'anta qulta linnasi, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia? Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa. Ini kan menunjukkan bahwa antara nabi dengan Tuhan yang mengutusnya selalu terjadi komunikasi, baik di alam dunia ataupun nanti di alam gaib, di alam barzah. Dan kita lihat juga kaitannya dengan Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad juga melapor di hadapan Allah yang tertera, tercetak atau terayatkan di dalam surat yang ke-25 ketika Nabi mengatakan, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini dijauhi. Jadi itu adalah dialog Rasulullah kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, di sini Allah yang berbicara kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tentu saja kepada Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat. Karena sepeninggal Nabi Isa, kata sepeninggal di sini bukan mati ya, sepeninggal sepergi Nabi Isa ke alam barzah, alam langit, alam rohani, maka kemudian di belakang kita lihat saudara-saudara kita Kristiani ya menyebut Nabi Isa sebagai putra Tuhan, dan juga ada juga diantaranya menyebut Maryam sebagai putra Tuhan juga. Jadi di sini dikatakan, wa qala Allah ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, a'anta, apakah engkau? Jadi pertanyaan Tuhan adalah apakah engkau? Pasti Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian, ya pasti Tuhan tahu. Jadi jangan berpikir bertokoh seakan-akan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tetapi penyebutan ayat ini untuk menekankan bahwa konsep Trinitas di dalam agama Nasrani itu bukan konsep dari Nabi Isa. Untuk itu Tuhan seakan-akan tidak tahu. A'anta, apakah engkau? Untuk menekankan. Ini namanya gaya bahasa. Namanya gaya retorik. A'anta, apakah engkau? Kulta yang mengatakan. Apakah engkau yang mengkonsepsikan? Apakah engkau yang mengajarkan linnasi kepada manusia? Ittakhiduni, yaitu jadikanlah aku. Jadikanlah, ini di sini adalah Nabi Isa. Ittakhiduni wa ummi, dan ibuku. Dan ibuku, ummi. Ittakhiduni wa ummi. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, apakah engkau mengajarkan kepada manusia agar menjadikan Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa, Maryam, ilahaini, dua ilah. Ilahaini, dua ilah. Min dunillah, selain daripada Allah SWT. Jadi kata-kata ilahaini di sini muncul. Ilahaini, ilah. Kalau dua ilahani atau ilahaini karena dia objek. Jadi ilahaini, dua ilah. Min dunillah, selain daripada Allah. Qala, ini jawaban Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menjawab di sini. Karena ditanya tadi di sini Nabi Isa, yang menjawab Nabi Isa. Ada yang ditanya di sini Nabi Isa, yang menjawab di sini adalah Nabi Isa. Qala, Nabi Isa menjawab, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah.
Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li. Tidak mungkinlah saya ini. Kata-kata ma yakunu. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ketemu mim mat, ya ini. Ketemu mim mat, mim ada matnya. Ini namanya mim mat. Mim ada matnya. Jadi kita sebut dengan mim mat. Ketemu dengan mim mat dengan kata kana. Kana ini bentuk madinya pastinya kana. Kana yakunu ya. Kita sebut saja kana. Jadi apabila ketemu mimat dan katakan atau yakunu, maka itu artinya tidak mungkin. Ma yakunuli, tidak mungkinlah aku. Tidak mungkinlah bagiku, tidak ada, tidak pada tempatnya bagiku. An akula untuk mengatakan, an akula ma laisa li bihaqqin, yang bukan merupakan hak saya. Jadi ini hak. Jadi cuma sekali terbagi adalah hak. Kenapa kita tekankan ini? Artinya tidak berhak Nabi Isa mengatakan saya Tuhan. Haknya apa dia mengatakan saya adalah utusan Tuhan. Misalnya kita manusia biasa yang tidak diutus Tuhan, tapi kita mengaku saya ini adalah khalifah Tuhan. Nah itu juga tidak bukan hak. Saya mengaku saya adalah khalifah Allah di muka bumi. Nah itu bukan hak saya. Itu bukan hak saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengangkat saya sebagai khalifah Tuhan. Sebagai khalifah dalam pengertian pemimpin umat. Kalau ada yang mengaku sebagai khalifah, itu bukan haknya. Ya. Maka di sini dikatakan, dicontohkan Nabi Isa mengatakan, ma yakunu li an aqula. Tidak mungkinlah bagi saya Tuhan untuk mengatakan ma laisa sesuatu yang bukan hak saya. Kita artikan sesuatu di sini ya. Mengatakan sesuatu laisa yang bukan bihak li, bukan hak bagiku. Ya, bukan hak saya. Tidak mungkin saya mengatakan sesuatu. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Isa selalu yang menyerahkan haknya, kewajibannya. Hak di sini kita artikan kewajibannya. Kewajibannya adalah apapun yang disampaikan Allah kepadanya. Yang tidak disampaikan Allah kepadanya tidak boleh disampaikan karena itu bukan haknya. Kemudian in kuntu qultuhu, jika aku yang mengatakannya, in kuntu qultu, jika aku yang mengatakannya, in kuntu qultu, jika aku yang mengatakannya. Karena bersambung, kita hilangkan dulu menunya. Kita hapus dulu semuanya. In kuntu qultuhu faqad alim tahu. Nah, semoga nanti faqad alim tahu. Jadi kita tekankan dari sini. In kuntu qultu, jika aku qultu yang mengatakannya, faqad maka sungguh alim tahu. Nah, kalau aku yang mengatakannya faqad alim tahu. In kuntu qultuhu faqad alim tahu. Jika aku yang mengatakannya maka sungguh alim tahu, kamu Tuhan pasti mengetahuinya. Nah, karena bisa mengajarkan kepada kita bahwa tidak mungkin Tuhan mengetahuinya. Tidak mungkin Tuhan tidak mengetahuinya. Lalu kenapa tadi Tuhan berkata anta, apakah engkau, seakan-akan belum tahu? Ya itu tadi, itu namanya retorika, gaya bahasa untuk mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan merupakan kewajiban atau haknya. Lalu dari mana kita tahu itu adalah tugas Nabi? Ya di kitab suci. Di kitab suci. Sampai sekarang di kitab suci perjanjian baru, terutama yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita tidak bisa melihat ada bentuk di sana di mana Nabi Isa mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak ada sama sekali. Nah, begitu ya kalau kita dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang Islam, ya tentu patokannya, parameternya, referensinya adalah Al-Quran. Jadi, untuk mengetahui apakah itu haknya Nabi Muhammad atau bukan, apakah itu tugasnya Nabi Muhammad atau bukan, ya kita lihat dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak ada di Quran, ya bukan tugasnya Nabi. Jadi, fakad, wa'in kuntu qultu, jadi kata-kata yang tadi sebelumnya, wa'in kuntu qultu, kalau aku yang mengatakannya, fakad alim tahu, maka sungguh engkau mengetahuinya. Apa sebabnya? Ta'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu, kamu Tuhan mengetahui. Ma fi nafsi, apa yang ada di dalam jiwaku. Ta'lamu ma fi nafsi. Jadi, kamu tahu Tuhan. Ma fi nafsi, apa yang ada di dalam nafsku. Ada apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, tapi saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Pada nafsunya Tuhan saya tidak tahu, kata Nabi Isa.
Jadi artinya apa berdasarkan ini? Nafsnya Tuhan itu adalah misteri. Sampai Nabi sendiri tidak tahu apa yang ada pada nafsnya. Kenapa? Karena nafsnya Tuhan itu adalah gaibul guyub, gaibnya segala gaib. Ya, gaibnya segala gaib atau rahasia segala rahasia. Sirrur asrar. Itu adalah rahasia segala rahasia. Ataukah hakikat segala hakikat. Ya. Hakikatul hakaik. Jadi adalah hakikat segala hakikat. Itu adalah nafsnya Tuhan. Maka di sini Nabi bisa mengatakan maafi ta'lamu maafi nafsi. Kamu Tuhan tahu apa saja yang ada pada diriku, nafsuku. Sebaliknya wala a'lamu, saya tidak mengetahui sama sekali maafi nafsi. Kata saya tidak mengetahui apa saja di dalam nafsmu. Apa sebabnya? Innaka, sungguhnya engkau Tuhan, anta yang adalah Allamul Ghuyub, yang mengetahui yang gaib. Makanya dari sini kita artikan tadi, nafsnya Tuhan itu adalah ghaibul ghuyub. Ini dari kata ghuyub. Ghaibul ghuyub, gaibnya segala yang gaib. Dan hanya Allah yang tahu. Nabi Isa mengatakan, innaka anta Allamul Ghuyub. Hanya Allah yang tahu, yang disebut dengan al-ghuyub. Sedangkan nafsnya Tuhan adalah ghaibul ghuyub. Gaibnya segala gaib. Sirrur asrar. Hakikatul haqaik. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah nafsnya, dirinya Tuhan. Nah, dirinya Tuhan itulah yang kemudian diberikan kepada kita, bayangan dirinya Tuhan. Maka terkenalah kata-kata, siapa yang ingin mengetahui nafs, siapa yang mengetahui Tuhan, maka dia harus mengetahui dirinya. Man arafa nafsahu, jadi man arafa nafsahu, maka darafa rabbah. Nafsahu dirinya, maka darafa rabbah, dia akan mengetahui Tuhannya. Kenapa? Karena sama-sama nafs. Nafsi, nafsika. Nafsi di sini adalah nafsku, kata Nabi Isa. Nafsika di sini adalah nafsmu Tuhan. Jadi sama-sama nafs. Cuma disandarkannya satu kepada Nabi Isa yang merupakan makhluk, sedangkan satunya disandarkan kepada Allah, zat yang maha ada. Jadi bedanya adalah di kita semuanya adalah makhluk. Pernah tidak ada dan nanti akan tidak ada lagi di dunia ini. Nafs kita ini adalah miliknya Tuhan, ya, yang dipasangkan kepada diri kita. Maka dengan mencoba melihat ke dalam nafs kita, tujuannya adalah agar kita memahami nafs Tuhan. Ya. Jadi innaka anta allamul ghuyub. Nah, jadi intinya di sini adalah kata nafs ini penting kita camkan, karena ini menjadi pembahasan yang sangat mendasar dalam tasawuf atau irfan. Coba kita lihat di pembandingnya di sini. Ini kita baca surat Al-Araf. Surat Al-Araf ini surat yang ke-7. Ayat 205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Coba kita lihat. Wadhkur dan ingatlah atau sebutlah. Wadhkur ini bisa diartikan ingatlah, bisa saja sebutlah. Sebutlah rabbaka Tuhanmu. Di mana? Fi nafsik. Di mana kita bisa menyebut Tuhan? Di dalam diri kita. Nah, kan berarti sama tadi sini. Berarti nafsnya Tuhan menjadi terjelma ke dalam nafs kita. Maka kalau kita memahami nafs kita, yang kita pahami adalah nafsnya dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sama dengan ini. Walqur rabbaka fi nafsika. Maka sebutlah, ingatlah Rabbmu, Tuhanmu fi nafsika. Nah, dari sini diformulasikan man arafa nafsahu, karena fi nafsika kanya manusia, dalam hal ini kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa nafsahu, kenapa fi nafsi, maka
ada nafsu kita gitu. Karena rabbaka fin memahami secara sempurna adalah melalui nafsu kita. Maka man arafa nafsu maka arafa rabbah. Kita tinggal bakti domir ka menjadi hu. Jadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Makanya kalau kita menyebut nama Tuhan dalam diri kita harus merendah. Kenapa? Karena Dia di sana. Ingat, merendah harus merendah. Kepada orang yang sangat penting saya kita merendah. Kita ketemu dengan tokoh besar, kita ketemu dengan kepala negara, raja, perdana menteri. Kita harus merendah. Kita ketemu dengan orang yang kita hormati, orang tua kita misalnya ibu kita harus merendah. Walaupun kita bersama dengan ibu kita dari kecil sampai sekarang, ya kita harus tetap berbicara dengannya dengan penuh rasa hormat. Harus dengan penuh rasa hormat. Namanya merendah. Tidak boleh kita katakan dia kan ibu kita. Dari kecil kita sama-sama dengan dia. Tidak boleh. Karena dia adalah lebih mulia di sisi kita menurut Allah SWT dalam kitab suci. Jadi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan dengan merendah. Wa khifatan dan penuh dengan rasa takut. Khifatan, khauf. Kata-kata khauf itu kan dalam jiwa kita itu ada dua. Ya namanya raja dan khauf. Khauf dan raja. Takut. Takut apa? Kita takut berpisah dari Tuhan. Kita takut Tuhan tidak menerima kita. Pada saat yang sama, walaupun dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan kita, dosa dan khilaf kita, tapi hati kita selalu punya raja, harapan, kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Jadi dua tuh, raja dan khauf. Dua sayap yang tidak boleh berpisah. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wadunal jahri, dan tidak boleh dengan suara keras. Kenapa? Dia di sana. Wadunal jahri. Minal qaul, dari perkataan. Jadi tanpa keras dari perkataan. Jadi ini jemaah sekalian serbaik kalau menyebut nama Allah tidak boleh terlalu keras. Dunal jahri minal qauli. Bil quduwi wal asal. Bil qudu di waktu pagi, wal asal dan waktu petang. Kepala dikatakan siang dan malam. Jadi bil quduwi wal asal. Waktu pagi dan asal. Jadi jemaah sekalian berbahagia tentu maksudnya setiap saat. Tapi kenapa menyebutkan kata waktu pagi? Gudu. Kalau kita mengatakan besok pagi itu gadan. Ya, gudu. Wal asal. Nah, kenapa jemaah sekalian? Karena ini pergantian ini. Ini adalah pergantian waktu dari malam ke siang. Pergantian waktu dari siang ke malam. Jadi, kalau siang sudah akan terbenam, menjelang matahari terbenam namanya asal, petang. Pas waktu maghrib itu masuk kategori petang, belum malam itu kalau maghrib. Pas matahari terbenam, gurub, al-asal itu adalah petang, pergantian. Wal gudu begitu juga dengan gudu. Jadi dari sini dari malam ke terang, dari sini adalah terang ke malam. Dan kehidupan kita itu keluar dari hidup dan mati, mati keluar dari yang hidup. Seperti itu juga. Wala takun minal ghafilin, dan jangan termasuk orang yang ghafil, lalai. Karena siapa yang lalai dari Allah, Rabb, hakikatnya lalai pada dirinya. Benar nggak Pak sekalian? Coba direnungkan baik-baik. Karena dia itu pada diri kita, maka siapa yang lalai kepada Allah, hakikatnya lalai pada dirinya. Jadi siapa yang gaflah, siapa yang gaflah kepada Tuhan, hakikatnya gaflah kepada dirinya. Siapa yang gaflah kepada dirinya, dia akan menyesal. Kenapa? Karena pasti sering melakukan perbuatan yang di luar daripada kebenaran. Ketika dia perbuatan kita tidak lagi implisit, tidak inherent dengan perbuatan dia, berarti perbuatan hawa nafsu kita. Dan itu bisa membuat jadi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Maka itu ada
gaibnya gaib atau ya lagi ayat berikutnya. Ini kita lihat saudara-saudara kita ini, ya ini adalah jadi lama dan bercampur di dalamnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, biasanya bagian belakang sana perjanjian baru, bagian depan-depan sini adalah perjanjian lama, mulai daripada kitab Kejadian, Keluaran dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, jadi di dalam kitab perjanjian lama ataupun baru kita tidak menemukan ada konsep perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru adalah Injilnya Nabi Isa. Itu kita tidak menemukan di sana konsep yang menyebut bahwa Nabi Isa itu mengaku sebagai Tuhan. Ma qultu lahum, kata Nabi Isa lagi nih Pak sekalian, masih Nabi Isa tadi berkata. Ma qultu lahum, tiadalah, tidak ada yang aku sampaikan kepada mereka illa kecuali. Jadi ini adalah ma, tidak, baru pasangannya illa kecuali. Tiada yang aku sampaikan kepada mereka, jadi kita artikan begitu. Tidak ada yang aku sampaikan, ini kultu aku sampaikan. Lahum kepada mereka, illa kecuali. Jadi tidak ada yang ku sampaikan kepada mereka, tidak ada yang ku ajarkan kepada mereka, illa kecuali ma amartani, kecuali apa-apa yang kamu perintahkan aku untuk menyampaikannya. Kecuali ajaran yang engkau juga perintahkan aku menyampaikan ajaran itu. Illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Bihi. Yaitu apa? Nah, mulai dari sini. Jadi ajaran yang disampaikan kepada aku adalah yaitu kita artikan di sini yaitu. Kita artikan saja di sini yaitu. Jadi tiadalah aku menyampaikan kepada manusia kecuali apa-apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya, yaitu ya'budullah, sembahlah Allah. Jadi yang aku sampaikan adalah sembahlah Allah. Ya'budullah, sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini Rabbi wa rabbakum, Rabbi wa rabbakum. Kenapa? Karena nafs kita sama dengan nafs nabi-nabi juga. Rabbi ada dalam nafsku, wa rabbakum ada dalam nafs kalian juga. Jadi Rabbi wa rabbakum. Jadi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak mengatakan ibudullaha abi wa rabbakum. Sembahlah Allah, ayahku, bapakku, dan Tuhan kalian. Tidak begitu. Tidak berbunyi abi di sini. Kalau abi itu kan ayahku, bapakku. Jadi tidak mengatakan i'budullaha abi wa rabbakum. Kalau dia mengatakan abi, ya berarti bapakku. Berarti memang Nabi bisa menyampaikan sesuatu yang salah. Dan itu tidak mungkin. Maka yang aku sampaikan kata Nabi Isa adalah i'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah sekalian, makanya kalau kita habis salat itu kan ada wiridun. Rabbuna wa rabbu Rabbana wa rabbuna wa rabbu abainal awalin. Tuhan kita dan Tuhan orang-orang tua kita terdahulu. Wa kuntu alaihim syahida madum tufihim. Nah, kalimat ini Bapak Ibu sekalian camkan baik-baik. Ini kalimat ini tidak boleh dilewatkan begitu saja ini. Sampai di sini. Jadi dari sini sampai ke sini. Wa kuntu alaihim syahida madum tufihim. Artinya apa? Peran Nabi sebagai saksi hanya selama dia berada di tengah-tengah kita. Loh, berarti kalau Nabi sudah tidak ada gimana? Ya harus ada penggantinya. Karena setiap manusia, setiap zaman harus ada saksi. Nah, di sini katakan, kuntu aku, ini kata Nabi Isa, alaihim terhadap manusia, kan tadi anas. Kan Tuhan tadi mengatakan, anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini, kan begitu tadi. Apakah engkau mengatakan kepada manusia? Nah, maka di sini katakan wa kuntu alaihim, ketika saya dan ketika aku. Jadi kita artikan aku, kuntu itu karena dari kata kana adalah. Kuntu alaihim adalah aku ini terhadap mereka
Syahidah sebagai saksi. Jadi kata kuncinya di sini adalah sebagai saksi. Sebagai saksi syahidah. Tapi kapan dia jadi syahidah? Madum tu fihim. Selama aku masih berada di tengah-tengah mereka secara fisik. Loh, kalau sudah tidak ada, dia diteruskan oleh yang lain. Ya. Dia juga menjadi saksi terhadap saksi yang lain tadi. Ini pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah. Jadi wa kuntu alaihim syahida madum tu fihim. Nah, berarti kan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah Nabi Isa tidak ada, harus ada saksi yang lain. Dan saksi inilah yang diturunkan Allah dari langit. Yang nanti kemudian menjadi semacam maidah. Ya. Yang harus kita nikmati makan hidangan Allah melalui mereka. Ya. Yang kita bahas kemarin, seperti mana dalam surat Al-Insan ketika dikatakan yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan kepada orang miskin, yatim, dan tawanan. Yang kita sudah terangkan itu. Itu adalah makanan, dan disebutkan di situ adalah asbabun nuzulnya ayat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihi wassalam ketika keduanya bernazar atas kesembuhan kedua putranya Al Hasan dan Al Husain. Jadi wa kuntu alaihim syahida madum tu fihim. Jadi yang kita harus tekankan madum tu fihim. Saya menjadi saksi atas manusia selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Madum tu selama aku. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, yang sudah sampai pada kamu angkat aku karena punya. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau mewafatkan aku atau menyampaikan aku kepada akhir tugas kenabianku, kunta antaqib alaihim, kamu yang menjadi dengan mengamanahkan. Sebutlah tadi ada Hawariyun, pengganti-pengganti yang juga menerima wahyu. Ya. Kalau memang tidak di sini, melalui kesaksian Hawariyun kalau Nabi Isa. Maka coba kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Ya. Itulah surat An-Nisa ini, surat 4 ayat 41. Allah berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin." Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin. Bagaimana pendapat kalian, kira-kira gitulah. Idza, ketika, apabila ji'na, kami datangkan min kulli ummatin. Min kulli ummatin, jadi setiap umat bisyahidin harus saksinya. Ya. Jadi kita lihat, min kulli ummatin bisyahidin. Setiap umat pasti ada saksinya. Ya. Jadi setiap umat ada saksinya. Wajibna, dan kami jadikan kau bika ini, engkau Muhammad, ala haula, terhadap mereka syahidah. Jadi Nabi adalah saksi atas segala-galanya. Jadi Nabi adalah saksi, tetapi seperti Nabi Isa tadi, madum tufihim. Nah, ketika Nabi pergi, tentu harus ada saksi berikutnya. Karena setiap umat, setiap komunitas harus ada saksinya. Baru diganti lagi. Terus seluruh saksi yang jumlahnya 12 orang ini seperti mana Hawariyun, Nabi Muhammad kita menjadi saksi atasnya. Kalau pada dasar Nabi Isa menjadi saksi atas Hawariyun itu. Jadi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini mirip dengan surat Al-Nahl ayat 89. Surat An-Nahl ini surat 16 ayatnya ini. Surat 16 ayat 89. Wa yauma, dan pada hari itu, naba'atsu, kami bangkitkan, fi kulli ummatin. Kata naba'atsu itu bisa diangkat. Jadi setiap umat. Seperti kalau Nabi kan juga naba'ats, waladzi ba'atsa fil ummi rasulah, kamu gitu, rasul naba'ats. Naba'atsu fi kulli ummatin, kami angkat, kami lantik pada setiap umat syahida.
Kami jadikan pada setiap umat syahida, seorang saksi. Alaihim, kepada manusia. Alaihim ini manusia. Min anfusim, dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya sesama manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Min anfusihim. Wajibna, dan kami datangkan bika engkau Muhammad. Syahidan ala haula. Saksi atas mereka semuanya itu. Mereka siapa haula di sini? Syahid pada setiap umat di sini. Saksi atas segala umat. Nah, untuk menjalankan tugas ini, baik Nabi ataupun pelanjutnya, ada kitab suci. Kitab suci itu adalah merupakan Quran yang diam, sedangkan syahid tadi adalah Quran yang berbicara. Nah, kalau kitab di sini adalah pasangan sempurnanya adalah syahid tadi di sini. Wa nazzalna alaika, dan kami turunkan kepada Muhammad al-kitab, kitab suci, tibyanan, yang menjelaskan. Kalau kitab sucinya hanya diam, bagaimana bisa menjelaskan? Jadi kitab suci ada dua macam, ada yang berbicara, ada yang samit, diam, dan ada yang natik. Wa nazzalna alaikal kitabat tibyanan, memberikan penjelasan, memberikan likulli syai', terus segala sesuatu. Segala sesuatu. Sekarang ya, karena tidak ada yang, coba kita lihat, bagi mereka tidak percaya adanya pengganti setelah Nabi, ya kita lihat mayoritas cuma diam saja terhadap kasus Palestina. Ya, paling ngutuk-ngutuk saja, tapi lebih dari itu tidak ada lagi. Jadi orang Palestina dibantai setiap saat, ya yang lain hanya diam. Kenapa? Karena kita lihat tidak ada lagi kitab suci yang berbicara yang mereka percaya. Tibyana likulli syai'. Wahudan, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci, itu adalah penjelasan segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang tidak terjelaskan. Jadi Al-Quran itu, kitab suci itu menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat, pelembut hati, wabushra, dan pemberi kabar gembira, lil muslimin, bagi mereka yang berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini maksudnya. Lil muslimin. Nah, hebatnya setelah ayat 89 ini, surat An-Nahl ini, ya, baru muncul ayat 90 yang terkenal, karena biasanya di masjid-masjid oleh khatib dibaca sesaat sebelum turun dari mimbar, yaitu ini. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'mur bil adli, memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Nah, bisakah keadilan ditegakkan kalau tidak ada syahidnya? Tidak ada pasangan kitab suci ini. Kan keadilan hanya bisa ditegakkan oleh orang yang adil. Tidak mungkin keadilan ditegakkan oleh orang yang zalim. Ya. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah merintahkan untuk berbuat adil. Wal ihsan, dan berbuat ihsan. Wa ita'idil qurba. Baru berbuat baik kepada al-qurba. Wa yanhanil fasya'i wal munkar. Baru mencegah manusia perbuatan keji dan munkar. Ini kemungkaran terbesar sekarang adalah genosida, genocide yang terjadi di Gaza dan Palestina. Wal baghi, dan kedurhakaan. Jadi tugasnya apa? Yanha, mencegah, melarang. Anil fasya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum, itulah yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi itulah yang diajarkan kepada kita manusia ini. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian bisa mengambil peringatan. Baru wa'afu bil ahdi, penuhilah ahad kalian. Kan sama dari atas tadi. Al-Maidah tadi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud nih. Aufu bil ahdillah. Aufu bi ahdillah. Penuhilah ahad kalian dengan Allah. Idza ahadatum, ketika kalian telah berahad. Kapan kita berahad? Bala syahidina, kami bersaksi. Kita perbarui dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Idza ahadatum wala tanqudul aiman, dan jangan pernah merusak sumpah-sumpah. Janji-janji. Ahad. Ba'da taukidiyah, setelah memperkuatnya, mengiktikatkannya. Kenapa? Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Dan kalian menjadikan Allah sebagai jaminan, artinya bersumpahnya dengan demi Allah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ingat, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Baru kemudian jangan seperti
menguraikan benang. Benang itu benang itu kan sudah dipintal, lalu kemudian diuraikan, apalagi kalau sudah dijahit dibikin kain, baru diuraikan satu persatu. Nah, begitulah ketika kita tidak menerima syahid, saksi. Maka dikatakan wala takunu kallati naqadat al-ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau menjadi kallati seperti wanita naqadat yang merusak sendiri ghazlaha, menarik-narik kembali benang yang sudah ditenunnya, ditenun. Min ba'di quwwatin ankatha. Setelah tenunan itu menjadi kuat. Jadi angkasa itu tenunan dikuatkan. Janganlah seperti orang yang sudah menenun, biasanya kalau menenun kebanyakan perempuan, maka alati di sini bukan berarti perempuan itu begitu, bukan. Tapi maksudnya yang namanya menenun itu biasanya perempuan. Jadi bayangkan kalau ibu-ibu perempuan sudah menenun itu kan berhari-hari ya, satu-satu benang dimasukkan satu benang ditarik lagi, gitu. Untuk dikuatkan. Setelah satu sarung, satu kain selesai, baru dibuka kembali. Kan itu pekerjaan yang luar biasa. Artinya kita bodoh namanya. Dan kurang lebih seperti itulah ketika Nabi datang, merenda menenun kain kemanusiaan, lalu kemudian ketika kita tidak menerima lagi saksi setelah Nabi, maka terjadilah perceraian. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi saya kira jemaah sekalian sudah kita lihat tadinya di sini. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, kata Nabi Isa. Maka tidak mungkin aku menyampaikan sesuatu yang tidak kau perintahkan kepadaku. Intinya adalah apa? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, dan saya menjadi saksi selama apa? Madumtu fihim. Selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Setelah itu harus diganti dengan yang lain. Ini 117. Ini adalah Nabi Isa. Ilustrasi. Tetapi lihatlah kata-kata Nabi Isa di ayat 118. Nabi Isa juga tahu bagaimana dia dirusak ajarannya. Tapi apa kata Nabi Isa? Intu adzibuhum. Jika engkau Tuhan yang mengadab mereka. Fa innahum ibaduk. Jadi, lihatlah bagaimana tingginya welas asih para nabi, termasuk Nabi Isa di sini. Ya, mereka ketika melakukan itu kan salah, membuat syirik. Tapi apa kata Nabi Isa di sini? Ya Allah, intu adzibuhum, jika engkau mengadab mereka. Fa inna, maka sungguhnya mereka itu adalah ibaduka, hambamu juga. Ya Allah, kalau kamu mengadab mereka, ketahuilah ya Allah, mereka adalah hambamu juga. Artinya apa? Ya azablah sesuai dengan posisinya sebagai hambamu. Karena ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa nabi-nabi itu berpikir seperti itu. Ya, beda dengan kita, sedikit-sedikit ingin masukkan orang ke dalam neraka. Sedikit-sedikit masukkan orang ke dalam neraka. Ya, walaupun bukan wilayah kita juga ingin masukkan orang ke dalam neraka. Ya. In tu'adzibuhum bi'an fa'innahum ibaduk. Dan ini mirip dengan kata-kata Nabi Ibrahim juga. Pada kita lihat di sini nih, surat Ibrahim juga. Sini ada surat Ibrahim. Ini Ibrahim ini berbicara tentang musyrik di sini. Mari kita lihat, ini ayat 36, mari kita lihat ayat 35-nya ya. 35 di sini. Kita lihat ayat 35. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, kepada Rabb-nya, Rabbi, wahai Tuhanku, ija'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, anak cucuku, anak abudal asnam, dari menyembah al-asnam, berhala-berhala. Jadi tidak syirik. Jangan engkau menjadikan aku musyrik Tuhan. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sungguhnya asnam, hunna di sini al-asnam. Jadi al-asnam di sinilah, ini kan bentuk jamak nih. Al-asnam inilah yang disebut dengan innahunna. Wahai Tuhanku, sungguhnya hunna, yaitu berhala-berhala itu, adlalna katsiran minan nas, menyesatkan kebanyakan manusia ya dari jalanmu. Adlalna, menyesatkan katsiran, kebanyakan minan nas, dari manusia.
Dan ingat, berhala yang paling mendasar adalah menyembah hawa nafsu kita sendiri. Nah, tapi intinya Nabi Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani," ya Allah, siapa yang mengikuti aku, fa innahu, maka sungguhnya dia mengikuti aku itu minni, termasuk bagian dari diriku, dari ajaranku. Sebaliknya, waman asani, siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka ghafurur rahim. Itu bahasanya sama. Ini kan sudah durhaka kepada Nabi Ibrahim, terus sudah musyrik pula. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Waman asari, ya Allah, siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka, maka sungguhnya Engkau Tuhan Ghafur Rahim. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kalau dia durhaka kepadaku, ampunilah dia, karena Engkau adalah Tuhan yang Ghafurur Rahim. Cobalah. Jadi nabi-nabi itu selalu menginginkan agar seluruh manusia masuk surga sebetulnya. Kalau tadi dia durhaka kepada kata Tuhan, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innaka ghafurur rahim. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka durhaka kepadaku, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi coba lihat juga sekalian, coba kita lihat Nabi Isa juga tadi di sini. In tu'adzibuhum, ya Allah, jika Engkau mengadab mereka karena mereka telah musyrik, fa inna, maka sungguhnya mereka juga adalah ibaduk, hambamu. Kan mirip bahasanya. Wa in taghfir, dan jika Engkau mengampuni lahum mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, kalau Engkau mau mengampuni mereka, maka seakan-akan Nabi bisa mengatakan, memang itulah kamu Tuhan, Maha Perkasa, maksudnya Maha Kuasa untuk memberikan ampunan dan Maha Bijaksana. Jadi, intu adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika Engkau mengadab mereka, maka sungguhnya ibaduk, mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, jika Engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah, Engkau memang adalah Al-Aziz Al-Hakim. Lihatlah indahnya ajaran agama, Bapak Ibu jemaah sekalian, ajaran Islam. Maka siapapun juga, sejahat-jahatnya pun juga, kita wajib menghentikan kejahatan mereka, yanha anil fahsyal munkar tadi, tetapi tidak bermaksud untuk membinasakan mereka, tetapi berharap mereka juga kembali kepada jalan yang benar. Dan siapa yang mengikuti ajaran agama dengan benar, maka dia akan masuk ke dalam surga, taman, dan di sana ada sungai-sungai yang mengalir. Qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hadza yaum, inilah hari akhirat maksudnya. Qala Allah berfirman, hadza yaum, inilah hari, yaumu yanfa'u, hari di mana kebenarannya orang yang benar. Sidq itu kebenarannya. Sidq dengan shadiqin. Kebenarannya orang yang benar akan bermanfaat. Jadi kalau kita di dunia benar, terkadang disingkirkan, terkadang bahkan dibunuh, diintimidasi, dihancurkan, digenosida, dipenggal lehernya. Tapi di akhirat, nah disitulah kebenaran menjadi bermanfaat. Hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Makanya jemaah sekalian berbahagia, pada saat orang akan meninggal dunia, meminta, ya Allah, kalau bisa ditunda sedikit, agar aku membenarkan yang benar. Dalam Al-Quran dikatakan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa, saya akan membenarkan, wa akun minas salihin, fasaddaqa wa akun minas salihin, saya akan membenarkan dan aku akan menjadi orang saleh. Jadi Allah mengatakan pada saat itu, yanfa'us shadiqina sidquhum, bermanfaatlah kebenarannya orang yang benar. Jadi membenarkan yang benar itu namanya sidq. Jadi harus kita membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Itu namanya beriman. Nah,
Bagaimana cara mengetahui yang benar? Sidq, yaitu Al-Quran. Makanya kalau kita habis membaca Al-Quran kan sadaqah, sadaqallah. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk melaksanakan ini adalah konsisten dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka setiap kita selesai baca Quran, di mazhab manapun, Sunni, Syiah, Ibadi, dan sebagainya, pasti membaca sadaqallah. Sadaqallahul azim, ataukah sadaqallahul aliyul azim. Kita mengatakan, Maha suci Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sadaqallah. Dan ini cuma sekali terbagi beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat di sini. Ini surat Al-Ahzab ayat 8. Al-Ahzab ini 33, surat 33. Di akhirat nanti kita dibangkitkan untuk apa? Nah, di sini. Kita dibangkitkan di akhirat liyas ala sadiqina an sidqihim. Itu mirip tadinya. Untuk liyas Allah, untuk Allah menanyakan, meminta pertanggungjawaban as-sadiqin kepada orang yang benar, an sidqihim tentang kebenarannya. Jadi kan setiap orang mengaku membenarkan sesuatu. Nah, apakah yang kita benarkan itu memang benar aslinya? Kan bisa saja yang kita benarkan sebetulnya batil. Yang kita batilkan benar. Nah, harus kita pertanggungjawabkan yang kita benarkan harus yang benar. Maka liyas ala sadiqina an sidqihim. Di sana kita akan ditanyakan tentang kebenaran kita di dunia ini. Liyas ala sadiqina an sidqihim. Wa'addalil kafirina adzaban alim. Sebaliknya, orang yang menentang kebenaran, tidak membenarkan yang benar, namanya lil kafirin, akan dijanjikan, disediakan oleh Allah adzaban alima. Azab yang pedih. Jadi adzaban alima. Al-Ahzab juga. Ya, masih Al-Ahzab tadi ayatnya 8, sekarang 24. Kalau di sini tadi adalah liyas Allah ayat 8, liyas Allah. Nah, sekarang di sini adalah kalau di sini adalah liya jaziyah, untuk diberikan balasan. Jadi setelah diminta pertanggungjawaban ditanya, sekarang diberikan imbalan. Liya jaziyallahu sadiqina sidqihim. Liya jaziyallahu sadiqina bisidqihim. Agar Allah memberikan imbalan di sana orang benar, orang sadiqin dengan sidq, kebenaran mereka di dunia. Wa yu'adziba, dan Allah memberikan azab al munafiqin, orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang yang seakan-akan bergabung dengan orang benar tetapi sebetulnya menentang kebenaran. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a, jika Allah menghendaki, au yatub alaihim, atau menerima taubat mereka kalau Allah menghendaki. Innallah, sungguhnya Allah kana ghafurur rahim. Itu mirip tadi ayat-ayat yang kita bahas berkenaan dengan Nabi Isa tadi, berkenaan dengan Nabi Ibrahim tadi, mirip ya. Mereka harus jazab, tetapi tetap ujung-ujungnya wa yu'adzibal munafiqina insya'a, jika dia menghendaki, au yatub alaihim, atau Allah juga bisa menerima taubat mereka. Apa sebabnya? Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi qala Allah hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidqihim, bagi mereka yang benar, yang dibenarkan adalah kebenaran, maka lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka yang mendapatkan jannah, taman-taman tajri yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya, abadi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi yang Allah ridho itu adalah apa? Yang membenarkan kebenaran. Ya. Jadi yang membenarkan kebenaran. Ya. Jadi kalau tidak membenarkan kebenaran, ya tidak bisa disebut radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya. Jadi radhiyallahu anhu wa radu anhu. Maka dikatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Itu surat At-Taubah ayat 100. Jadi radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kenapa mengikuti orang awal dengan benar? Zalikal fauzul azim. Siapa yang masuk dalam surga dan abadi di dalamnya, itulah keberuntungan yang paling besar. Zalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang paling besar.
Jadi dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat terakhir. Ayat terakhir pembahasan kita malam ini dan ayat terakhir dari seluruh rangkaian surat Al-Maidah, yaitu ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ard. Jadi seakan-akan Allah mengatakan bahwa kalau kita menolak semua yang disampaikan dalam surat Al-Maidah, mulai dari memenuhi akad, dan akad itu adalah berwali kepada wali yang Allah tuju kepada kita, karena wali itu sekaligus adalah merupakan Al-Maidah, hidangan dari langit, yang kalau kita menikmatinya akan mendatangkan ketenangan pada jiwa kita, dan di akhirat mereka akan menjadi saksi atas kita. Tapi kalau kita menolak, Allah mengatakan ingat, kalau kalian menolak tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga, dan kalau kalian menerima berwilayah kepadanya bertawalla, maka ya tidak menambah apapun bagi Allah. Apa sebabnya? Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah ya. Lillahi ma mulkus samawat. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa saja yang ada di dalamnya. Apa saja yang ada di dalamnya. Mulai daripada sub-sub atom, yang atom sampai kepada yang makrokosmos ini. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada apapun yang menjadi milik kita. Ingat, lillah itu milik Allah. Mobil kita, kereta kita, permata kita, intan berlian kita, emas perak kita, apa saja, uang kita, tidak ada milik kita. Lillah, milik Allah semua. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa saja yang ada padanya. Pada apa? Pada langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah terhadap segala sesuatu adalah qadir. Maha menentukan kadarnya masing-masing. Kita juga manusia ditentukan kadarnya, yaitu hidup cuma sekitar 60-70 tahun atau 70-80 tahun saja. Tidak lebih dari itu. Ya, jadi kita yang sudah di atas 60-70 tahun ini secara matematik, secara statistik ya tentu sudah lebih dekat masanya kita. Lebih sedikit kehidupan jatah kehidupan kita di dunia dibanding mereka yang berumur belasan tahun sekarang. Itulah matematikanya. Karena kita manusia ya jarang berumur sampai 100 tahun. Paling 60-70 tahun. 70-80 tahun. Itu pun jarang sekali. Jadi oleh sebab itulah Allah menentukan kadarnya. Jadi kita tidak bisa lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini adalah surat yang ke-48, ayatnya 14. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Karena dia punya milik, ya tentu dia punya hak otoritatif dan prerogatif. Jadi dia punya hak otoritatif dan prerogatif terhadap seluruh alam semesta ini. Dan karenanya, yaghfiru liman yasha, dia akan mengampuni siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan dia mengadab siapa yang dia kehendaki. Tapi ingat, sya'nya Allah itu adalah adil. Jangan bayangkan semena-mena, bukan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu ghafuran rahima. Allah itu adalah ghafuran rahima. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi seperti ini Mas. Dan dengan demikian inilah kita berserah kepada Allah saja. Bagaimana nanti nasib kita di Allah, ya Allah, kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tidak punya kehendak, tidak punya apa-apa, semuanya hanya kita melakukan yang terbaik seperti yang Allah ajarkan kepada kita, itu saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Seperti mana ketika Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu telah berserah diri? Qala Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin. Aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah
Tuhan seluruh sekalian alam. Lillahi mulkus samawati, karena kepunyaan dialah kerajaan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah akhir daripada surat Al-Maidah. Jadi ujung-ujungnya adalah ini. Jadi Tuhan tidak akan berkurang apapun kalau kita menentang ajarannya. Kita menolak walinya, kita tidak menerima orang yang dipilihkan untuk kita, Tuhan tidak berkurang apapun. Kalau kita menerimanya, Tuhan juga tidak bertambah apapun. Kenapa? Menolak dan menerima ujung-ujungnya kembali kepada kita saja. Kalau kita menerimanya, akan membahagiakan dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kalau kita menolaknya, akan membuat kita nanti akan tersiksa dan menderita nanti di akhirat. Jadi semuanya terpulang kepada diri kita. Dan inilah Al-Quran yang menyebutnya sebagai la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan. Kita mau menerimanya silakan, tidak menerimanya silakan. Toh semuanya kita akan cepat atau lambat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada pilihan lain. Allah mengatakan, kalau kalian lari bersembunyi ke dalam benteng yang sangat kuat, pasti Allah juga akan mematikan kalian melalui malaikatnya. Walau kuntum fi burji musyayyada, seandainya pun kalian berada dalam benteng yang sangat kuat, pasti juga malaikat maut akan datang ke sana, menjemput kalian, dikembalikan kepada Allah SWT. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan dikembalikan, diberitakan kepada kalian apa-apa saja yang kalian perbuat dulu di dunia. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk Al-Fakir. Dari surat Al-Maidah ayat 1 sampai sekarang ini bisa kita simak, bisa kita renungkan, dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan kita minta kepada Allah, karena kalau bukan karena bantuan Allah, kita juga tidak akan sanggup memahaminya dan juga mengamalkannya dengan sempurna. Maka kita selalu minta, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini benar, maka itu semata-mata kebenaran dari Allah, karena yang kita bahas adalah kitab sucinya. Tapi kalau apa yang Al-Fakir sampaikan itu keliru, salah, khilaf, maka kekeliruan dan kehilafan itu dari Al-Fakir sendiri dan mohon ditinggalkan. Walafumikum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallah. Ajib. Bismillahirrahmanirrahim. Tampaknya bahawa akad asli akan dipertanggungjawabkan kita pada kupasan malam ini dalam ayat 109, di mana kita akan dipertanggungjawabkan daripada alam alastu rabbikum sampai ke alam sana nanti, kembali padanya, bahawa masalah perjanjian kita untuk berwilayah pada alam sana disambung ke alam sini tidak boleh terputus. Dan kalau kita putuskan, ayat 109 akan dipaparkan kepada setiap jiwa kita, sebab setiap kita tahu bahawa roh Allah telah ditiupkan. Tak pernah sekali, tak pernah sesaat pun terpisah antara Mahmud, Ahmad dan Muhammad. Kita yang rasa terpisah-pisah itu adalah ilusi bikinan emosi dan nafsu kita. So, bolehkah saya konklusikan secara ringkas? Siapa-siapa yang menentang akad asal dan asli kita yang berwilayah tadi, terlupa diri bahawa sejak Adam sampai Al-Mahdi, Allah sendiri yang pilih, tak ada siapa bantah. Nah, hadis-hadis sahih dan mutawatir mengatakan ada 12 amir, khalifah dan sebagainya. So, 11 dihilangkan, akhirnya semua kembali kepada 7. Yang satu itu Allah yang pilih. Tak ada siapa boleh masuk campur. Beri pencerahan dan teguran, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi Bapak Ustaz, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi benar yang dikatakan Pak Nur. Jadi apa yang dikatakan surat Al-Maidah ini adalah bisa dikatakan bentuk breakdown, bentuk perincian, bentuk penjelasan lengkap daripada apa yang kita sampaikan di hadapan Allah dengan bala syahidina. Kayak tadi di akhir-akhir bicara tentang saksi juga, bala syahidina. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum,
Ini selalu kita ulang-ulangi Pak Ustaz, karena ini sangat penting. Jadi kalau mendengarkan pengajian kita di sini selalu kita ulang-ulangi surat Al-A'raf ayat 172. Karena ini sangat-sangat penting. Dasarnya istilahnya Pak Nur tadi adalah asal dan aslinya dari sana. Jadi asalnya dan aslinya dari sana. Itulah yang asli dan itulah asalnya. Jadi kalau kita sudah tidak seperti itu ya kita keluar dari asal dan kita tidak asli lagi. Yaitu ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kalian, Tuhan kalian. Qalu, maka kemudian berjawablah kita semuanya, bala, benar, syahidina, kami bersaksi. Maka begitu kita keluar ke dunia ini, yang pertama diwajibkan bagi kita dalam ibadah itu adalah sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama, siapa yang melaksanakannya berarti telah menegakkan agamanya, siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agamanya. Dan di dalam sholat itulah kita menegaskan kembali syahadat kita tadi. Jadi kalau di dalam bahasa dikatakan bala syahidina, sekarang di breakdown di dalam sholat kita. Dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini 3 komponen. Pertama adalah syahadat akan keesaan Allah, dia ada dan dia esa. Yang kedua syahadat kita adalah tentang Muhammad sebagai orang terbaiknya. Kata Muhammad sendiri itu orang paling terpuji, Muhammad. Jadi dalam makhluk yang paling terpuji, makhluk paling terbaik, makhluk yang paling sempurna menyerap hamidnya Allah, itu namanya Muhammad. Baru kemudian teruskan keluarganya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tadi dikatakan berjumlah 12 sampai akhir zaman. Nah inilah tadi yang sudah dengan saksi-saksi setelah Nabi Muhammad kita. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia yang harus kita camkan baik-baik. Kalau kita tidak menerima ini, disebut tadi sebagai penolak. Dan kalau kita menolak, jemaah sekalian berbahagia tentu punya konsekuensi. Cuma tadi, tidak bisa kita langsung kemudian mengeneralisir bahwa nanti semua orang tidak seperti kita masuk neraka. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat bahwa Allah mengatakan, kamu akan mengadab siapa yang kamu kehendaki, dan menerima taubat siapa yang dikehendaki. Kita kembalikan kepada Allah SWT, karena hakikat perjalanan diri setiap orang, per individu, per person, hanya Allah yang mengetahuinya, kita hanya mengetahuinya dari luar, tetapi di dalam hatinya kita tidak tahu masing-masing, hanya Allah yang mengetahuinya. Kata pepatah Melayu, yaitu dalamnya lautan bisa kita tebak, tapi dalamnya hati manusia tidak mungkin kita tebak. Rambut sama hitam, tetapi belum tentu sama-sama. Jadi, dengan demikian, kita kembalikan tadi kepada Allah, seperti mana Nabi Isa juga, ya Allah, kalau kamu mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu juga. Kata Nabi Ibrahim juga seperti itu tadinya, ya Allah Tuhan kami, kalau kamu mengazab mereka, sesungguhnya pada Tuhan yang pengampun lagi maha penyayang. Berikutnya ada lagi? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.